Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan yang berjudul Pajak Daerah. Saya Pipit Pariska dengan NIM 6325068. Saya Eka Gusti Prihatin, NIM saya 63251590. Saya Oktaviawana Nurfiko dengan NIM 63251525. Di sini kami akan membahas mengenai pajak provinsi. Saya Okta dan pada hari ini saya akan memaparkan mengenai pajak kendaraan bermotor dan juga pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor, yang pertama ada subjek pajak, itu merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang kedua wajib PKB, orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang ketiga ada objek pajak, kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak atau DPP yang merupakan hasil dari perkalian nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada tarif dari kendaraan bermotor. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, itu ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2%. Untuk kepemilikan kedua, paling tinggi itu dikenakan secara progresif dengan tarif 6%. Selanjutnya ada tarif pajak kendaraan bermotor khusus untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. Untuk kepemilikan pertama, ditetapkan paling tinggi sebesar 2%, dan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya akan dikenakan secara progresif dengan tarif paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya ada studi kasus dari pajak kendaraan bermotor. Nama Bapak Budi Santoso dengan nomor NPWP 123456789123000, alamat Semarang, Jawa Tengah, dengan data kendaraan, jenis kendaraannya mobil penumpang, merek Toyota Avanza 1,5G dengan tahun pembuatan 2023, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB-nya itu di 200 juta rupiah, dengan kepemilikan kendaraan pertama dengan bobot kendaraan 1,00 dan tarif PKB Jawa Tengah sebesar 2% karena kepemilikan pertama. Maka hitung besarnya pajak kendaraan bermotor atau PKB yang harus dibayar oleh Bapak Budi Santoso. Selanjutnya penyelesaian. Pertama akan menentukan DPP atau dasar pengenaan pajak dengan rumus NJKB dikali bobot. NJKB-nya 200 juta dengan bobot 1,00, maka DPP-nya itu adalah 200 juta rupiah. Selanjutnya akan menghitung PKB dengan rumus tarif PKB dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PKB-nya itu ada di 2% dan DPP-nya itu ada di 200 juta. Maka 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta rupiah. Maka besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh Pak Budi Santoso adalah sebesar 4 juta rupiah per tahun. Selanjutnya pajak rokok. Objek pajaknya konsumsi rokok meliputi sigaret, serutu, rokok daun, dan bentuk lain yang menggunakan cukai rokok. Yang kedua, bukan objek pajak, rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang ketiga, subjek pajak atau konsumen rokok. Yang keempat, wajib pajak pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Selanjutnya DPP, cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok dengan tarif pajak 10% dari cukai rokok. Selanjutnya studi kasus soal pajak rokok. Pada bulan April 2026, PT Sejahtera Tembakau Indonesia memproduksi dan menjual rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM golongan 2 yang telah dikenakan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan data yang diketahui, jenis rokoknya itu sigaret kretek mesin SKM golongan 2, jumlah produksinya itu 2 juta batang. Tarif cukai per batangnya itu ada di Rp600 dengan nomor NPWP perusahaan 314597890411000. Di sini kita akan menentukan total cukai yang harus dibayar, besar pajak rokok yang terutang, dan total pembayaran kepada negara. Selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama kita akan menghitung total cukai rokok dengan rumus total cukai sama dengan jumlah rokok dikali tarif cukai per batang. Maka total cukainya itu ada 2 juta rupiah dengan harga Rp600 per batang. Jadi 2 juta dikali 600 sama dengan 1.200.000.000. Jadi cukai yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Selanjutnya menghitung pajak rokok. Dengan rumus pajak rokoknya
pajak rokok dengan tarif 10% dikali total cukai, maka perhitungannya 10% dikali dengan 1.200.000.000 maka hasilnya adalah 120 juta rupiah. Selanjutnya akan menghitung total dari kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Rumusnya, cukai ditambah pajak rokok. Maka perhitungannya, total cukai rokoknya itu di 1.200.000.000 rupiah ditambah dengan pajak rokoknya itu di 120 juta rupiah. Jadi totalnya ada di angka 1.320.000.000 rupiah yang harus dibayarkan kepada negara. Saya Eka, saya akan menjelaskan tentang pajak kabupaten atau kota. Pajak reklame. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau UU HKPD, pemerintah telah mengatur dan menyesuaikan ketentuan pajak atas reklame. Pajak reklame menjadi salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Merujuk pada pasal 1 angka 50 UU HKPD, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pasal 1 angka 51 UU HKPD. Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Bukan objek pajak reklame. 1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan. 2. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. 3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha tersebut atau profesi tersebut. 4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Perda. 5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Dan yang keenam, penyelenggaraan reklame lainnya yang diatur dengan Perda. Subjek pajak dalam pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dan untuk wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif dan dasar pengenaan pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan tarif maksimal 25%. Lebih lanjut, besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak reklame. Merujuk pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang HKPD, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame harus dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Berikutnya ada contoh studi kasus. PT Maju Jaya dengan nomor NPWP 01234567890100 sedang melakukan promosi untuk usahanya di Kota Jakarta menggunakan billboard.
Billboard terletak di Jalan Protokol A dengan nilai sewa reklame 80.000 per meter persegi per hari. Ukuran billboard yang digunakan yaitu 8 meter persegi. Lama penyelenggaraan reklame yakni 200 hari. Tarif pajak reklame yang berlaku adalah 25%. Hitunglah nilai sewa reklame atau NSR keseluruhan dan jumlah pajak reklame terutang yang wajib dibayarkan oleh PT Maju Jaya. Jawabannya, diketahui nilai sewa reklame atau NSR adalah 80.000 per meter persegi per hari. Untuk ukuran atau luas billboardnya adalah 8 meter persegi. Masa tayangnya adalah 200 hari dan tarif pajak reklame adalah 25%. Menghitung NSR keseluruhan. NSR sama dengan nilai sewa dikali luas billboard dikali lama penyelenggaraan. NSR sama dengan 80.000 dikali 8 meter persegi dikali 200 hari, maka NSR-nya adalah 128 juta. Berikutnya, penghitungan pajak reklame terutang. Pajak reklame sama dengan NSR keseluruhan dikali tarif pajak sama dengan 128 juta dikali 25% sama dengan 32 juta. Jadi, NSR keseluruhannya adalah 128 juta dan jumlah pajak reklame terutang yang wajib dibayarkan oleh PT Maju Jaya adalah sebesar 32 juta. Dan selanjutnya saya Pipit Pariska. Di sini saya akan menjelaskan obsen PKB. Obsen adalah pungutan tambahan yang dikenakan atas pajak yang sudah ada atau pokok pajak yang dihitung menggunakan persentase tertentu. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, obsen diterapkan sebagai instrumen pembagian pendapatan secara langsung atau real time split payment, agar pemerintah kabupaten atau kota langsung menerima hak keuangannya tanpa menunggu transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi. Di sini ada obsen PKB adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok pajak kendaraan bermotor atau pajak induk yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya di sini ada berdasarkan UU HKPD, pembagian tarif diatur sebagai berikut. Yang pertama, tarif obsen PKB, yaitu ditetapkan sebesar 66% dari total pokok PKB yang terutang. Lalu yang kedua, ada penyesuaian tarif provinsi, yaitu tarif PKB kepemilikan pertama diturunkan dari yang awalnya maksimal 2% pada aturan lama menjadi maksimal 1,2%. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat kebijakan, yaitu yang pertama, kepastian kas daerah. Kabupaten atau kota mendapatkan aliran dana segar setiap hari atau real time tanpa perlu mengantri dana bagi hasil dari provinsi. Yang kedua, ada sinergi pemungutan pajak atau tax and sharing, yaitu karena hasilnya dirasakan langsung, pemerintah kabupaten atau kota kini lebih aktif membantu Samsat dalam melakukan razia, memperbaharui data kendaraan, dan menagih tunggakan pajak di wilayahnya. Lalu yang terakhir ada pembangunan lokal tepat sasaran, yaitu dana obsen yang masuk ke kas kabupaten atau kota diprioritaskan langsung untuk memperbaiki infrastruktur jalan lokal, marka jalan, penerangan, serta fasilitas transportasi umum setempat. Nah, di sini ada studi kasusnya, di mana PT Sahabat Transmandiri, sebuah perusahaan logistik yang berdomisili di DKI Jakarta dengan nomor NPWP 01234567890100 membeli sebuah truk kontainer baru untuk memperkuat armada logistiknya. Nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB truk tersebut ditetapkan sebesar 500 juta rupiah.
Dan di sini saya akan menyelesaikan penyelesaiannya, yaitu perhitungan PKB atau tahunan asumsi tarif PKB provinsi untuk kendaraan niaga atau badan usaha adalah 1%. Maka PKB terutang provinsi yaitu 1% dikali 500 juta rupiah, hasilnya 5 juta rupiah. Opsen PKB Kabupaten atau Kota DKI Jakarta yaitu 66% dikali 5 juta rupiah, maka hasilnya 3.300.000 rupiah. Nah, yang terakhir total PKB tahunan yang harus dibayar yaitu 5 juta rupiah ditambah 3.300.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 8.300.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami mengenai pajak daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.